Kami dari kelompok Ganjil akan menampilkan drama PPKN dengan narasi yang berjudul Kebangkitan Sumpah Pemuda Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Permatasari sebagai narator. Saya Widya Lestari sebagai WR Supratman. Saya Diken Sani Aulia sebagai Ki Hajar Dewantara. Saya Zuraki Isya sebagai Amir Syarifuddin. Saya Zawa Angelika sebagai T. Ramlan. Saya Rahalista sebagai Sunaria SH. Saya Yumna Sawa Akila sebagai Rahyani Suud. Saya Batis Nurhaliza sebagai Nona. Saya Aurora Bima Saputra sebagai FTI Sendok. Saya Rizky sebagai Muhammad Jadi. Saya Resi Medroka sebagai Johannes Lemena. Saya Imam Saputra selaku Subondo Jokokus sebagai Kaja Sengkana. Saya Mali Putra sebagai Johan Muhammad Said. Saya Muhammad Joko Sarif sebagai Raden Muhammad Joko Marse. Selamat menyaksikan. Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya di Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dari tahun 1927, yang berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Sugondo pun mengadakan pertemuan dan musyawarah pada bulan Juni 1928 yang dihadiri oleh organisasi Yong Java, Yong Sumatrabon, Yong Seledes, Yong Ambon, Yong Batakbon, Yong Islametenbon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Setelah melalui rapat lanjutan, terbentuklah Panitia Kongres Pemuda Indonesia yang terdiri dari Sugondo Joyo Puspito selaku ketua, RS Joko Marsaid selaku wakil ketua, Muhammad Yamin selaku sekretaris, Amir Syarifuddin selaku bendahara, pembantu 1 Johan Muhammad Said, Kaja Songkana selaku pembantu 2, Terjai Sendok selaku pembantu 3, Johannes Lemena selaku pembantu 4, dan Muhammad Rojani Suud selaku pembantu 5. Dan diputuskan pula bahwa Kongres Pemuda Indonesia kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari ini, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta kongres. Lalu ada 3 gedung yang akan digelar. Yang pertama, Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan kongres pada tanggal 27 Oktober 1928. 2. Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan terakhir, Gedung Langen Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Kongres Pemuda kedua hari pertama. Dalam acara tersebut, Sugondo Joyo Puspito selaku Ketua Kongres Pemuda Indonesia kedua
memberikan kata prakata. Dilanjut dengan penyampaian materi oleh Muhammad Yamin tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Materi selanjutnya disampaikan oleh Nona Purnomo Wulan S. Mangunwisakoro dengan materi pendidikan dan kebangsaan Indonesia yang berisikan bahwa anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan dan kenegaraan. Selanjutnya, dengan materi yang sama, Ki Hajar Dewantara turut menyampaikan materi harus mendapat pendidikan yang seimbang antara di sekolah dan juga di rumah. Lalu penyampaian materi tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramelan. Dan terakhir, materi tentang pergerakan dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Sebagai penutupan hari pertama, Sugondo pun meresmikan pembukaan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan mengumandangkan kata merdeka 3 kali diikuti para hadirin. Saya resmikan pembukaan Kongres Pemuda tua ini. Merdeka! 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 Pada hari kedua di Gedung Kongres Pemuda Indonesia kedua, Sugondo pun menyampaikan pembukaan singkat kepada para hadirin. Sugondo pun mempersilahkan dan mengenalkan Wage Rudolf Supratman kepada hadirin selaku orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya untuk Indonesia. Wage Rudolf Supratman pun memainkan biola. Sebelum penutupan, Muhammad Yamin selaku perumus teks Sumpah Pemuda membacakan 3 poin utama dari hasil rumusan Sumpah Pemuda yang diikuti para hadirin. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumatranenbon, Yong Batakbon, Yong Islametenbon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi
melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda.